Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita memulai pembelajaran pada pagi hari ini, kita buka dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Mata pelajaran yang kita bahas pembelajaran fikih tentang berwudu dari najis dan hadas. Pengertian najis dan hadas. Kata najis berasal dari bahasa Arab, yaitu an-najisu, yang artinya kotoran. Najis menurut istilah adalah suatu benda yang kotor yang mencegah sahnya mengajarkan suatu ibadah yang dituntut harus dalam keadaan suci seperti salat dan tawaf. Kata hadas berasal dari bahasa Arab al-hadas, yang artinya menurut bahasa adalah sesuai peristiwa, atau juga dapat diartikan kotoran atau tidak suci. Hadas menurut istilah ialah keadaan tidak suci bagi seseorang sehingga menjadikan tidak syah dalam melakukan ibadah tertentu. Sedangkan kotoran ialah suatu yang kotor dan tidak sebab dipandang mata. Kotor ini ada yang hukumnya najis seperti kotoran manusia, kotoran binatang, darah, dan ada yang hukumnya tidak najis seperti sampah, buangan sayur mayur, dan sisa debu yang melekat pada badan dan pakaian manusia. Macam-macam najis. Najis yang mencegah sahnya sholat tersebut terbagi menjadi 3 macam, yaitu najis mukhafafah, najis mutawassitah, dan najis mutahalakah. Najis mutahafafah adalah najis yang ringan, seperti air kencing bayi, laki-laki dan perempuan yang belum pernah makan sesuatu kecuali ASI. Cara menyucikannya cukup dengan mengalirkan air ke bagian yang terkena najis sampai bersih. Najis mutawasitah itu najis yang berada di tengah-tengah antara mutafafah dan mutahalakah, dan najis yang keluar dari kubul dan bubur manusia kecuali air mani. Terus kalau misalkan najis muhalakah itu najis yang berat yang diperberatkan, seperti
babi. Termaksud najis ini adalah air liur kedua binatang tersebut, sperma keduanya, dan anak-anak dari hasil persilangan dengan hewan lain. Cara mensucikannya yaitu terlebih dulu dihilangkan wudhu benda najis itu, kemudian dicuci dengan air bersih selama 7 kali, dan salah satunya dicampur dengan debu. Macam-macam hadas. Hadas itu terbagi menjadi 2, hadas kecil dan hadas besar. Hadas kecil itu keadaan seseorang tidak suci, dan supaya ia menjadi suci maka ia harus berwudu, atau jika tidak ada air atau ada halangan maka diganti dengan tayamum. Kalau hadas besar yaitu yang dimaksud dengan hadas besar keadaan seseorang tidak suci dan upaya ia menjadi suci, maka ia harus mandi, atau kalau tidak ada air atau ada halangan maka diganti dengan tayamum. Jadi kalau hadas kecil itu dia contoh kecilnya, jika ia mengeluarkan sesuatu dari 2 lubang, yaitu dubur atau kubulnya, buka kurung, buang air besar atau buang air kecil, buang angin, itu menyentuh kemaluannya tanpa alas tidur menyenyak dengan posisi miring atau tanpa tetapnya pinggul di atas lantai termaksud sebab seseorang berhadas kecil. Terus tata cara berwudu. Secara bahasa, wudu merupakan nama suatu perbuatan yang memanfaatkan air dan digunakan untuk membersihkan anggota-anggota pada tertentu. Wudu merupakan pelaksanaan kegiatan untuk membersihkan secara khusus atau perbuatan tertentu yang diawali dengan niat khusus. Kegiatan diawal dengan niat dan diakhiri membasuh kedua kaki. Jadi, sebelum kita membersihkan najis tersebut, kita terlebih dahulu membaca niat, kemudian membasuhkan tangan, dan seterusnya. Setelah sudah selesai, maka jangan lupa membaca niatnya kembali. Untuk pembelajaran pada hari ini cukup. Jika tidak ada yang bertanya, Ibu akhiri.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.